Hari ini kita akan mencoba mengaplikasikan contoh dari laporan arus kas yang secara full ya. Kalau kemarin di PowerPoint kita hanya sekilas saja, kita akan mencoba membahasnya secara detail baik dengan metode langsung maupun metode tidak langsung. Baiklah, di sini kita sudah bahas yang kemarin contoh 1 di PowerPoint. Nah, sekarang kita ke contoh 2. Di sini ada laporan posisi keuangan atau neraca dari Aisyah Corporation di sini per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ini disajikan di sini, jadi di Excel ini. Jadi kalau kita lihat di sini setiap annual report atau laporan keuangan pasti menyajikan 2 tahun berbeda. Jadi tahun ini dengan tahun sebelumnya agar bisa menjadikan pembanding ya. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan dari neraca yang sudah disajikan oleh Aisyah Corporation ini, seperti biasa kita harus menentukan dulu apakah akun-akun atau rekening yang ada di neraca ini mengalami penurunan atau mengalami kenaikan. Seperti itu, jadi tinggal dikurangkan saja di sini untuk kas. Kas di sini dari tahun 2019, tahun ini berarti $464.100 dan tahun sebelumnya atau tahun kemarin ini $395.800. Maka kalau kita lihat di sini terjadi kenaikan ya, kenaikan sebesar $68.300. Begitu juga dengan piutang. Kalau kita lihat di sini piutang tahun ini $163.200 dan tahun sebelumnya ini $145.700. Jadi terjadi kenaikan sebesar $17.500. Itu begitu juga dengan persediaan mengalami kenaikan sebesar $27.100. Jadi kalau mengalami kenaikan di sini positif dari tahun kemarin dan tahun sekarang. Kalau mengalami kenaikan berarti positif. Kita lihat kalau ini pasti negatif karena di sini investasi tahun lalu ada investasi sebesar penambahan investasi sebesar $120.000, tapi tahun ini tidak, kosong. Jadi di sini pasti negatif $120.000. Kemudian untuk tanah juga terjadi kenaikan sebesar $160.000. Kemudian untuk peralatan juga sama. Nah, ini untuk akumulasi penyusutan peralatan terjadi penurunan sebesar $26.000. Jadi secara keseluruhan untuk total aset kita terjadi peningkatan sebesar $246.900. Gitu. Kemudian kita ke liabilitas dan ekuitas. Di sini utang dagang juga mengalami kenaikan. Jadi ada penambahan penjualan secara kredit ya, otomatis karena utang dagang kita pembelian secara kredit. Jadi kita melakukan pembelian secara kredit, jadi menambah utang ya, utang dagang. Kemudian di sini dari tahun lalu $210.500 dan tahun ini $228.700. Kemudian untuk utang biaya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar $4.900. Dan untuk utang dividen di sini terjadi penambahan sebesar $4.000. Kemudian untuk modal saham terjadi peningkatan sebesar $15.000. Dan untuk agio saham biasa ini terjadi peningkatan sebesar $90.000. Dan laba ditahan juga mengalami peningkatan sebesar $124.600. Kemudian kalau kita lihat total liabilitas dan ekuitas kita terjadi peningkatan $246.900 di tahun 2019. Kemudian di sini disajikan juga laporan laba rugi untuk tahun 2019. Di sini total penjualannya sekian $1.580.500.
Dan seterusnya dengan laba kotar $623.200 dengan total biaya operasinya di sini $267.800 dan ada pajak penghasilan, kemudian menghasilkan laba bersih sebesar $180.600. Dan kemudian informasi tambahan dari Aisyah Corporation ini, yang pertama investasi dijual seharga $264.000 secara tunai, kemudian peralatan dan tanah diperoleh secara tunai juga. Kemudian ada informasi yang ketiga, tidak ada penjualan peralatan selama tahun tersebut, berarti tahun 2019. Kemudian saham biasa diterbitkan secara tunai, dan yang terakhir pembayaran dividen sebesar $112.000 dengan mendebit akun laba ditahan. Itu kemudian untuk pertanyaan dari soal 2 ini, susunlah laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Kita ke metode langsung dulu yang sudah kita bahas kemarin. Jadi seperti biasa kita bikin judulnya dulu. Jadi siapa penerbitnya atau siapa yang bikin laporan arus kas ini. Nama perusahaannya Aisyah Corporation. Kemudian laporan arus kas periode yang berakhir 31 Desember 2019. Oke, seperti yang kita jelaskan di PowerPoint kemarin. Jadi untuk yang pertama dulu kita mulai dari aktivitas operasi dulu. Jadi pertama ini arus kas dari aktivitas operasi. Kita urutkan saja dari yang paling atas. Di sini biaya penyusutan. Oke, dari akumulasi penyusutan boleh atau dari atas ini juga boleh. Jadi di sini 26.000. Kita lihat, 26.000. Sudah saya jelaskan kemarin bahwa khusus untuk biaya penyusutan itu harus bernilai positif. Kenapa? Karena biaya penyusutan atau depresiasi itu tidak betul-betul dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi harus kita masukkan lagi di laporan arus kas karena sudah mengurangi aset tetap kita. Seperti itu. Kemudian terjadi peningkatan atau penambahan utang dagang sebesar 18.200. Ini jadi utang dagangnya bertambah, otomatis kita ada aliran kas masuk, maka positif di sini menambah 18.200. Kemudian ada kenaikan piutang dagang. Kenaikan piutang dagang berarti harus bernilai negatif karena piutang dagangnya meningkat, berarti peningkatan penjualan secara kredit. Nah, penjualan secara kredit kita tidak mendapatkan aliran kas masuk. Jadi di sini bedakan bahwa kalau kenaikan utang dagang itu positif, tapi kalau kenaikan utang dagang positif, kenaikan piutang dagang itu bernilai negatif. Gitu. Kemudian persediaan di sini kita lihat di sini persediaan terjadi peningkatan sebesar 27.100. Oke, kemudian kita lanjutkan ke penurunan utang biaya usaha. Di sini 4.900. Di sini dari sini ya 4.900 dari utang biaya yang berkurang sebesar $4.900. Kemudian keuntungan penjualan investasi ini 12.000. Kalau kita total dari arus kas operasi sebesar $17.300 di sini minus. Kemudian untuk aktivitas investasi di sini kas dari penjualan aset tetap tidak ada, tadi yang dari nah ini tidak ada ya, jadi kosong. Kemudian kas dibayarkan untuk pembelian aset sebesar $280.000, jadi dari ini $280.000.
arus kas dari aktivitas pendanaan 185.000, terjadi kenaikan kas sebesar 68.300 dolar, dan kita masukkan kas awal periode. Di sini ambilnya dari kas tahun 2018 395.800 dolar, ini dari sini. Nah, ini 395.800 dolar. Dan kas di akhir tahun 2019 harus senilai kas yang ada di sini, 464.100 dolar. Nah, ini jadi kalau kita tambahkan nilainya harus pas, 464.100 dolar. Ini untuk yang metode tidak langsung ya, jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk yang metode langsung, di sini sama, soalnya sama. Nah, soalnya sama, kemudian informasi untuk labanya juga sama. Nah, hanya saja kalau metode langsung kita membutuhkan rumus-rumus. Nah, ini rumusnya. Misalnya di sini kas yang diterima dari pelanggan didapat dari penjualan ditambah penurunan atau dikurangi dengan kenaikan piutang. Gitu. Jadi kalau misalnya penjualannya positif, terjadi penurunan berarti ditambahkan. Kalau misalnya terjadi kenaikan piutang berarti dikurangi. Seperti itu. Nah, ini kas diterima dari pelanggan. Kas diterima dari pelanggan. Nah, jadi bernilai 1.563.000 dolar. Oke, untuk yang selanjutnya bisa dicoba dikerjakan sendiri dulu. Nanti kita cocokkan bersama. Jadi di sini kalau kita lihat sesuai dengan kas yang ada di neraca tadi tahun 2019, 464.100. Jadi baik metode langsung maupun metode tidak langsung menghasilkan angka yang sama. Di sini baik metode langsung maupun tidak langsung. Ini jadi total kenaikan atau penurunan kasnya sebesar 68.300. Jadi angkanya seharusnya sama, 68.300. Gitu, kita akan bahas lagi untuk video contoh kedua untuk soal arus kas. Saya akhiri dulu. Silahkan jika ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.